saya. Oke. Nopi. Novi. Kris atau cash? Kris. Kenapa? Karena biasanya lebih hemat aja sih. Lebih hemat. Sama nggak harus kembalian jadi uang pas gitu kalau bayar. Halo, aku Asti Putri, asal dari Bogor. Sekarang lagi tinggal di Bandung karena lagi kuliah di Unifor. In this situation, cash atau kris, aku pilih kris karena lebih efektif aja gitu, nggak perlu bawa dompet, tinggal scan. Tapi kadang juga pilih cash karena lebih enak aja gitu, nggak perlu buka aplikasi dan lain-lain. Nama saya Anas, Kris atau cash? QRIS, Kenapa? karena lebih mudah dan simple. Halo, perkenalkan saya Angga Ramdhani. Saya lebih memilih QRIS. Alasannya yaitu yang pertama simple di sini kayak kalau ada cash tuh biasanya cepet habis. Dan kalau cash tuh harus bawa dompet kan. Sekarang orang-orang tuh kemana tuh bawanya bukan dompet tapi bawanya lebih ke HP, segala KTP elektronik, apapun lebih ke elektronik kan. Ya paymentnya cepet, yang penting punya kuota. Terus yang kedua tuh biasanya adaptif sih kayak ke digital. Segitu paling. Halo, nama saya Hendra. Saya lebih sering pakai metode cash karena lebih simpel dan mudah di semua tempat perbelanjaan. Perkenalkan, nama saya Alika Afaranaida. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka pakai kris, lebih simpel, dan alasannya juga lebih praktis untuk dipakai. Cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Clara Ardelia. Untuk metode pembayaran yang saya suka itu kris ya, karena alasannya itu lebih praktis juga dan tidak perlu mengeluarkan uang cash ataupun ada uang kembalian gitu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kalista. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka pakai cash karena kalau kris jarang punya kuota itu sih. Halo, nama aku Hasna, aku dari Bandung. Halo, nama aku Nabil, aku dari Bandung. Cash or kris, terus kenapa alasannya? Aku cash. Kalau aku kris. Alasannya karena saya nggak punya kris. Jadi saldonya itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau terus kalau pakai kris itu kalau jajan itu nggak kerasa gitu loh. Sementara kalau cash kan bentukan uangnya kelihatan ya. Jadi pengeluaran hari ini segini itu bisa kelihatan. Sementara kalau kris itu enggak gitu. Terus karena emang nggak ada kris juga sih, nggak ada saldonya juga. Jadi lebih banyak ke cash. Kalau aku pribadi kris karena kalau misalkan aku pakai bank BRI ya, terus di sini kalau bank BRI itu kayak jarang. Terus kalau misalkan mau narik pasti kena admin ya, itu tuh kadang 5.000, kadang 7.500, kayak sayang gitu ya. Jadi lebih suka pakai kris. Terus kalau cash itu paling digunain buat nabung aja sih gitu. Cuman ya itu minusnya kalau kris tuh kita tuh nggak tahu gitu ya pengeluaran kita hari ini tuh berapa gitu. Kadang apa sih? Boros. Kayak ya boros banget, impulsif aja. Halo Kak. Oh iya, halo. Kenapa? Boleh perkenalkan nggak namanya siapa dan umurnya berapa? Boleh, perkenalkan nama saya Fatir Nurazak, umur saya 17 tahun ini 18. Ntar lagi legal. Salam kenal semuanya. Kakak lebih prefer QRIS atau cash, Kak? Kalau ditanya prefer QRIS atau cash, lebih ke QRIS sih saya. Karena di era yang modern ini hampir kebanyakan itu toko-toko kue, toko-toko kopi, makanan segala macam itu udah mulai pakai QRIS kan. Jadi kayak kalau kita masih pakai cash tuh kadang ada yang nggak nerima cash, ada yang nggak ada kembalian segala macam dan itu ribet. Jadi makanya kalau misalkan pakai QRIS, mau nominalnya berapa, mau misalkan pakai peraknya juga masih bisa dibayar gitu, nggak perlu ribet-ribet lagi. Terus juga saya tuh tipe orang yang kalau misalkan jalan-jalan keluar atau kemana-mana tuh suka agak teledor, entah itu jatuh akunya atau barangnya gitu kan. Jadi ya takutnya hilang juga kan. Terus kalau misalkan pakai QRIS tuh lebih aman, tinggal bawa HP doang dan HP itu pasti selalu dipegang terus biar aman gitu kan, gak akan hilang. Terus juga kenapa QRIS? Karena
menurut saya QRIS itu lebih hemat daripada cash, karena kalau misalkan cash itu kita ngelihat ada uang receh, beliin apa, beliin permen, beliin ini, beliin itu gitu kan. Akhirnya ngelihat dompet, nanti dompet kertasnya tuh sisa dikit doang gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan di QRIS tuh bisa disembunyikan kan nominal saldo kitanya. Jadi kayak wah ini berapa nih, nggak tahu nih, udah jangan dihabisin dulu, nanti aja lah gitu kalau misalkan lagi butuh aja gitu. Oke, makasih ya Kak. Siap aman. Boleh perkenalan dulu nggak, namanya siapa dan umurnya berapa? Boleh. Jadi nama aku Rehan Abizar, umur aku 18 tahun. Aku masih pelajar. Masih pelajar loh ya? Yes, betul. Lihatnya ke sana, ke kamera. Daerah. Ya, Kakak lebih prefer QRIS atau cash Kak? kalau aku sih prefer cash ya, soalnya kan kalau pakai QRIS itu kita harus perlu internet. Nah, sedangkan aku itu kadang-kadang fotonya suka habis. Jadi kalau mau beli barang itu aku suka bingung. Kalau mau minta hotspot ke penjualnya kan jadi malu nih. Nah, jadi aku lebih prefer ke cash supaya kalau misalnya aku butuh receh nih, misalnya 500 perak atau 1000 perak. Nah, aku jadi gampang kan, nggak perlu minta QRIS lagi ke si penjualnya itu. Dan apalagi kan di pinggir-pinggir kota itu sekarang udah nggak ada yang maksudnya belum bisa dapat QRIS-nya lah. Iya, gitu, jadi bayar pakai QRIS kan rata-rata kan di Indonesia ini kan bisa di semua gitu. Di Indonesia ini kan orang-orangnya kan belum terlalu mengikuti zaman. Jadi mereka ya apa adanya aja gitu. Mereka mau yang simple, cash ya cash gitu. Bahkan masih ada yang barter ya sama, iya, masih ada yang barter sama oli juga, ada yang barter sama oli kayaknya. Nah, jadi itu alasan aku mau pilih cash ketimbang QRIS, karena aku menyeimbangkan aja sama zaman sekarang. Oke, thank you. Kita telah melihat bagaimana sebuah kode QR kecil di meja kasir telah mengubah cara kita mendefinisikan kata dompet. Fenomena QRIS or cash bukan sekedar soal gaya hidup, melainkan cerminan dari akselerasi teknologi yang tak terbendung. Di tahun 2026 ini, kita menyaksikan transaksi digital melonjak hingga ratusan %, mengubah warung kecil di pelosok hingga pedagang kaki lima menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global. Kepraktisan kini ada di ujung jari, tanpa kembalian permen, tanpa dompet tebal, dan semua sudah secara otomatis tercatat dalam sistem. Jadi, QRIS or cash? Jawabannya mungkin bukan tentang mana yang lebih baik, tapi tentang bagaimana kita menggunakan teknologi dengan bijak dan tetap memanusiakan manusia. Tetaplah berevolusi, namun jangan lupa menoleh ke belakang untuk membantu mereka yang tertinggal. Karena pada akhirnya, transaksi terbaik bukan hanya soal angka yang berpindah, tetapi tentang kemudahan yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Guess QRIS or cash, terus kenapa alasannya? Apa? Kayak konyol. Cash or QRIS, terus kenapa alasannya? Borosnya boros banget, impulsif aja. Kenalan lupa. Oh iya. Halo, nama aku Hasna, aku dari Bandung. Halo, nama aku Nadia, aku dari Bandung. Tanya tuh.
tilu A. Sok. Orang gitu udah gitu. A. Kau boleh perkenalan dulu gak namanya siapa dan umurnya berapa? Boleh. Jadi